Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kimia Haters. Hari ini kita bakal mengajarkan kalian kimia agar kalian menjadi kimia lovers. Pertama-tama, perkenalkan dulu kelompok kami. Saya Faisyah Farzalia Gunawan. Saya Lika Elisa. Saya Nisrina Naufisyah. Saya Alfian Banjaramdhani. Saya Teguh Ibowo. Saya Fajar Sonil Syahputra. Oke semuanya, selamat menyaksikan. Jadi, kita akan membahas tentang kereaktifan unsur. Apa itu kereaktifan unsur? Kereaktifan unsur adalah kemudahan suatu unsur untuk bereaksi dengan unsur lain. Sifat ini berkaitan dengan kecenderungan suatu atom untuk melepaskan atau menerima elektron yang dapat akhirnya menentukan mudah atau sulit unsur tersebut membentuk senyawa baru. Faktor yang mempengaruhi itu ada 3, yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar. Jari-jari atom yang lebih besar pada logam memudahkan pelepasan elektron. Sedangkan jari-jari atom yang lebih kecil pada non-logam memungkinkan elektron yang masuk lebih dekat ke inti sehingga lebih mudah ditangkap. Yang kedua itu ada yang namanya afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan ketika atom netral dalam keadaan gas menerima satu elektron. Semakin besar, semakin negatif afinitas elektron. Semakin mudah unsur non-logam bereaksi dengan menangkap elektron. Yang ketiga, ada energi ionisasi. Energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral. Semakin rendah energi ionisasi, semakin mudah unsur logam bereaksi dengan melepaskan elektron. Hubungan kereaktifannya adalah kereaktifan unsur berkaitan erat dengan beberapa sifat keperiodikan, seperti jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan pada unsur logam. Semakin besar jari-jari atomnya, semakin mudah atom melepaskan elektron karena gaya tarik ini terhadap elektron valensi semakin lemah. Akibatnya, energi ionisasi menjadi rendah dan logam tersebut semakin reaktif. Hal ini terlihat pada logam alkali di golongan 1A, di mana reaktivitas meningkat dari atas ke bawah tabel periodik. Sebaliknya, pada unsur non-logam, kereaktifan meningkatkan ketika jari-jari atom semakin kecil. Atom dengan jari-jari kecil memiliki gaya tarik inti yang kuat sehingga lebih mudah menarik elektron dari unsur lain. Ini berarti dinilai afinitas elektron dan keelektronegatifan tinggi. Karena itu, non-logam seperti fluor dan klorin di bagian kanan atas tabel periodik menunjukkan kereaktifan yang paling tinggi dibanding non-logam lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang logam dan non-logam. Reaktivitas logam dan non-logam itu menunjukkan kemampuan unsur untuk bereaksi dengan unsur lain. Logam cenderung melepaskan elektron dan membentuk ion positif, sedangkan non-logam menerima elektron dan membentuk ion negatif. Semakin mudah suatu logam melepaskan elektron, semakin tinggi kereaktifannya. Sedangkan non-logam yang mudah menarik elektron juga semakin reaktif. Kereaktifan logam. Yang pertama itu ada pola kereaktifan logam dipengaruhi oleh letaknya dalam tabel periodik. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, kereaktifan logam menurun karena jari-jari atom semakin kecil. Energi ionisasi meningkat dan elektron menjadi lebih sulit dilepaskan. Sebaliknya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kereaktifan logam meningkat karena jari-jari atom semakin besar. Gaya tarik inti terhadap elektron terluar melemah sehingga elektron semakin mudah dilepas. Yang kedua itu ada contoh urutan kereaktifan logam dapat dilihat pada beberapa golongan. Pada golongan 1A, logam alkali urutannya yaitu Li, Na, K, Rb, Cs dengan cesium atau Cs sebagai logam paling reaktif karena mudah bereaksi hebat dengan air. Pada golongan 2A, logam alkali tanah urutannya yaitu Be, Mg, Ca,
Sr, Ba, di mana barium atau Ba paling reaktif. Sedangkan logam transisi seperti Fe, Cu, dan Zn umumnya kurang reaktif karena memiliki subkulit D yang sebagian terisi menyebabkan energi ionisasi lebih besar. Lalu ada kereaktifan non-logam. Yang pertama itu, pola kereaktifan non-logam menunjukkan kecenderungan unsur untuk menangkap elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, kereaktifan meningkat karena energi ionisasi dan afinitas elektron semakin besar, serta keelektronegatifan tinggi sehingga atom lebih mudah menarik elektron dari unsur lain. Sebaliknya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kereaktifan menurun karena jari-jari atom makin besar. Elektron tambahan berada semakin jauh dari inti dan gaya tarik inti terhadap elektron melemah. Yang kedua itu ada contoh urutan kereaktifan non-logam. Terlihat pada golongan 7A, halogen dengan urutan F, Cl, Br, I, At, di mana fluorin atau F paling reaktif karena paling mudah menangkap elektron pada golongan 6A. Kelompok oksigen urutannya yaitu ada O, S, Se, Te, menunjukkan bahwa oksigen atau O memiliki kereaktifan paling tinggi dibandingkan unsur lain dalam golongannya. Selanjutnya saya akan membahas kereaktifan logam dan non-logam pada tabel periodik periode. 1. Untuk logam posisi kiri tabel. Unsur-unsur di awal periode umumnya adalah logam reaktif seperti natrium, Na, atau magnesium, Mg. Ketika bergerak ke kanan, logam semakin sulit melepaskan elektron. Hal ini terjadinya karena 1. Muatan inti efektif meningkat. 2. Inti atom menarik elektron valensi lebih kuat. 3. Elektron makin sulit dilepas. Akibatnya, reaktivitas logam menurun dari kiri ke kanan. Contoh, Na, Mg, Al. Na paling reaktif karena lebih mudah melepaskan elektron. 2. Untuk non-logam, posisi kanan tabel. Unsur di bagian tengah ke kanan, seperti C, N, O, F, adalah non-logam. Non-logam bereaksi dengan cara mengambil elektron. Semakin ke kanan, muatan ini efektif makin besar. Tarikannya pada elektron makin kuat. Akibatnya, reaktivitas non-logam meningkat dari kiri ke kanan. Contoh, C, N, O, F. Fluorin adalah non-logam paling reaktif. Kereaktifan logam dan non-logam pada tabel periodik golongan A. Untuk logam, logam bereaksi dengan melepaskan elektron valensi semakin ke bawah. 1. Jarak elektron valensi dari inti semakin besar. 2. Gaya tarik inti melemah. 3. Elektron lebih mudah lepas. Akibatnya, reaktivitas logam meningkat dari atas ke bawah. Contoh golongan 1. Alikali, Li, Na, K, Rb, Cs. Cs paling reaktif. Untuk non-logam, non-logam membutuhkan kemampuan menarik elektron untuk bereaksi semakin ke bawah. 1. Ukuran dan semakin besar. 2. Daya tarik ini ke elektron luar semakin lemah. 3. Kemampuan menarik elektron berkurang. Akibatnya, reaktivitas non-logam menurun dari atas ke bawah. Contoh golongan 17 halogen F, Ci, Br, I. Fluorin paling reaktif. Nah, contoh kereaktifannya yaitu Karakteristik Fe tambah 02 tambah H2O terjadi koresi menghasilkan Fe2O3 SH2O karat. Contohnya relatif logam, sedangkan perak menghitam Ag tambah S Ag2S
Perhiasan perak bisa menghitam karena reaksi dengan belelang di udara. Contohnya logam mulia yang sedang relatif. Tembaga berubah warna Cu, CO2 tambah H2O, Cu, CO2 tambah Cu, HO. Tembaga pada patung biasa jadi kehijauan patina, contohnya relatif rendah. Natrium dan air 2Na tambah 2H 2HAO 2NaOA tambah H2. Reaksi sangat cepat menghasilkan gas hidrogen, contohnya logam sangat relatif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh kereaktifan berdasarkan periode non-logam. Yang pertama ada karbon atau C yang bersifat kurang reaktif. Karena golongannya 14 dan elektron valensinya 4, dia jadi tidak terlalu kuat menarik elektron. Reaksinya menjadi terbatas. Misalnya C plus O2 menjadi CO2. Yang kedua ada oksigen. Oksigen bersifat sangat reaktif. Golongannya 16, elektron valensinya 6. Ia menjadi sangat kuat menarik elektron karena muatan intinya efektif lebih besar. Kebutuhan elektron untuk mencapai stabilitas menjadi lebih tinggi. Reaksinya cepat dengan banyak unsur. Misalnya 2Mg plus O2 menjadi 2MgO. Reaksi terang menyala. Yang selanjutnya ada contoh kereaktifan berdasarkan periode logam. Yang pertama ada natrium atau Na yang sifatnya lebih reaktif. Golongannya satu alkali, elektron valensinya 1. Na mudah melepaskan satu elektron karena ukuran atom relatif lebih besar. Gaya tarik inti ke elektron valensi menjadi lemah. Reaksinya cepat dengan air, misalnya Na plus H2O menjadi NaOH plus H2 yang reaktif sekali. Yang kedua ada magnesium atau Mg yang sifatnya lebih tidak reaktif. Golongannya 2 alkali tanah, elektron valensinya 2. Mg menjadi lebih sulit melepaskan elektron karena elektron valensinya lebih banyak, yaitu 2. Dan gaya tarik ke intinya lebih kuat. Reaksi dengan air lebih lambat juga. Misalnya Mg plus H2O bereaksi sangat lambat pada suhu kapan. Yang selanjutnya ada contoh kereaktifan berdasarkan golongan. Yang pertama ada non-logam terlebih dahulu. Yang pertama pada non-logam ada fluorin atau F yang paling reaktif. Ukuran atom sangat kecil, intinya sangat kuat menarik elektron, mudah sekali menerima satu elektron, dan ia bereaksi ganas dengan hampir semua unsur. Itu yang menyebabkan dia menjadi sangat reaktif atau paling reaktif di non-logam berdasarkan golongan. Yang kedua ada klorin atau Cl, lebih kurang reaktif dibanding F. Atomnya lebih besar dari F, tarikan intinya lebih lemah, masih sangat reaktif tetapi kurang dibanding F. Contoh reaksi F lebih kuat, F2 menggantikan Cl- dalam larutan, bukti reaktivitas halogen. Lalu yang terakhir kita akan membahas contoh kereaktifan berdasarkan golongan logam. Yang pertama ada litium atau Li yang bersifat kurang reaktif. Elektron valensinya 1, ukuran atomnya menjadi kecil dan elektron valensinya mendekati inti. Inti kuat menahan elektron, jadi sulit dilepas. Reaksi dengan airnya menjadi lambat. Yang kedua ada kalium atau K yang bersifat sangat reaktif. Elektron valensinya 1, sama seperti Li, tetapi ukuran atomnya lebih besar. Elektron valensinya jauh dari inti. Elektron sangat mudah dilepas. Reaksi dengan airnya sangat cepat, bahkan meledak kecil. Kesimpulannya adalah reaktifan pada tabel periodik mengikuti pola yang jelas. Untuk logam, reaktivitas menurun saat bergerak mendatar ke kanan dan meningkat saat bergerak menurun ke bawah. Sehingga logam paling reaktif berada di kiri bawah tabel. Sedangkan untuk non-logam, reaktivitas meningkat saat bergerak ke kanan dan menurun saat bergerak ke bawah. Sehingga non-logam paling reaktif berada di kanan atas tabel. Pola ini terjadi karena logam semakin reaktif jika elektron valensinya makin mudah dilepaskan. Sementara non-logam semakin reaktif jika makin mudah menarik elektron. Gas mulia menjadi pengecualian karena konfigurasi elektronnya sudah stabil sehingga hampir tidak bereaksi.